Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Dewi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya anak-anak. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 1 dan 2, materi pelajaran PPKN. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah siswa dapat menyebutkan pengertian dari hak dan kewajiban serta dapat memberikan contoh tentang hak dan kewajiban yang ada di rumah, di sekolah, dan di masyarakat dengan benar. Kedua adalah siswa dapat mengetahui manfaat dan dampaknya jika tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar. Nah anak-anak, ibu ingin tahu apa itu hak? Ya, hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh setiap orang sejak ia lahir. Berikut akan ibu berikan contoh tentang hak yang ada di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Yang pertama adalah contoh hak anak di rumah. Hak anak di rumah yaitu mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Contoh yang kedua yaitu di sekolah. Hak anak di sekolah yaitu mendapat pelajaran atau pengajaran dari gurunya. Contoh hak anak yang ketiga yaitu di masyarakat, di mana anak memperoleh rasa nyaman saat bermain di lingkungannya. Setiap orang memiliki haknya. Oleh karena itu, dalam penggunaan hak, kita juga harus memperhatikan hak orang lain. Berikut contoh faktor yang mempengaruhi penggunaan hak. Faktor yang pertama yaitu di lingkungan rumah. Faktor yang mempengaruhi antara lain kemampuan ekonomi keluarga, aktivitas orang tua, dan aktivitas keluarga lain. Untuk faktor yang kedua yaitu di sekolah, di mana terdapat waktu belajar, waktu bermain, dan aktivitas lain di sekolah. Untuk faktor yang ketiga yaitu di masyarakat, antara lain terdapat kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan. Adapun manfaat penggunaan hak yang dilakukan dengan bertanggung jawab. Hak harus digunakan dengan bertanggung jawab agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Hak dapat diperoleh setelah kita melakukan kewajiban. Berikut ada contoh hak yang dilakukan dengan bertanggung jawab. Contoh yang pertama ada di rumah. Hak anak di rumah yaitu bermain dengan nyaman, lalu setelah bermain langsung merapikan mainannya. Hal ini dilakukan agar rumah tidak berantakan dan mainan kalian tidak cepat rusak. Selanjutnya ada menonton film kesukaan di televisi dengan jarak yang benar dan tidak tidur terlalu malam. Hal ini dilakukan agar mata kalian tidak rusak dan agar kalian tidak bangun kesiangan. Yang kedua ada hak anak di sekolah yaitu mendapat pengajaran dari guru dan anak tersebut dapat mendengarkan penjelasan guru. Hal ini dilakukan agar mereka dapat memahami ilmu yang diajarkan oleh guru. Selanjutnya ada membaca buku di perpustakaan dengan tenang. Hal ini dilakukan agar kalian dapat membaca buku dengan fokus. Selanjutnya ada bermain saat jam istirahat tanpa menimbulkan kegaduhan. Hal ini dilakukan agar situasi sekolah tetap kondusif. Setelah ibu membahas mengenai hak, sekarang ibu akan membahas mengenai kewajiban. Apa sih kewajiban itu?
Ya, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Penggunaan hak harus seimbang dengan adanya kewajiban. Berikut terdapat contoh kewajiban anak antara lain. 1. Di rumah. Kewajiban anak di rumah antara lain mematikan televisi setelah menonton. Yang kedua, merapikan tempat tidur setelah ia bangun. Yang ketiga, merapikan mainan setelah bermain. Dan yang keempat adalah menghormati orang tua. Kewajiban anak di sekolah antara lain membaca buku di perpustakaan dengan tenang, mendengarkan penjelasan guru saat guru sedang menjelaskan, melaksanakan piket kelas dengan jadwal yang telah ditentukan, dan menjaga kebersihan sekolah. Untuk contoh yang ketiga yaitu di masyarakat. Kewajiban anak di masyarakat antara lain ikut kerja bakti membersihkan lingkungan, menjaga fasilitas umum, membuang sampah di tempat sampah, dan tidak menginjak-injak rumput di taman. Baik, selanjutnya kamu telah mengetahui tanggung jawabmu dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Kewajiban-kewajiban tersebut harus dilaksanakan dengan baik agar tidak ada orang lain yang merasa dirugikan. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas tentang manfaat dan dampak jika kewajiban tidak dilakukan dengan benar dan secara bertanggung jawab. Kita harus melaksanakan kewajiban dengan disiplin dan penuh rasa tanggung jawab. Jika tidak disiplin dan tanggung jawab, maka kita akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Berikut terdapat manfaat bertanggung jawab pada kewajiban. Yang pertama adalah hidup menjadi lebih tenang karena merasa disayangi. Yang kedua, selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Yang ketiga, lebih mudah mencari sekolah untuk jenjang selanjutnya. Yang keempat adalah membuat orang tua bangga. Dan yang kelima, semakin disayang oleh orang tua. Selain manfaat, terdapat juga dampak yang diakibatkan jika tidak melaksanakan kewajiban dengan bertanggung jawab. Yang pertama adalah hidup menjadi tidak senang karena merasa kekurangan. Yang kedua, dapat mendapatkan sanksi karena tidak berangkat sekolah dan tidak mengerjakan tugas. Yang ketiga, tertinggal dalam pelajaran dari teman sekelas. Yang keempat, membuat orang tua sedih. Nah, pembelajaran kali ini sudah selesai ya anak-anak. Pelajaran apa sih yang dapat kalian simpulkan pada pembelajaran hari ini? Ya, hari ini kita membahas tentang pengertian hak dan kewajiban. Yang kedua, contoh-contoh hak dan kewajiban di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Dan yang ketiga, kita belajar mengenai manfaat dan dampak jika tidak melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab. Sebelum Ibu menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Baik, pembelajaran Ibu akhiri sampai di sini dulu ya anak-anak. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan.